Oke, kalau lu dapat omset sekian sebulan dan itu stabil sama 3 bulan, gue resign. Terbukti nggak? Terbukti dong, malah lebih dari target yang Bapak kasih buat saya. Nah, suami gimana nih responnya dengan bisnis Bunda Ola? Bapak kan sebenarnya kerja, cuman nggak tahu kemarin pas COVID aja saya bilang resign deh, bantuin saya kalau ke Cina sendiri. Bapak tuh kan kerja kantor, waktunya jarang. Kadang-kadang nyolong-nyolong waktu di Jumat sama Senin. Jadi cuma punya waktu 4 hari itu belanja kayak orang dikejar-kejar kayak orang dikejar-kejar hutang, belanja 4 hari di sana. Sedangkan kita aja pesawat aja udah berapa jam ke Cina, ya kan? Akhirnya Bapak kasih saya tantangan. Oke, kalau lu dapat omset sekian sebulan dan itu stabil sama 3 bulan, gue resign. Terbukti nggak? Terbukti dong, malah lebih dari target yang Bapak kasih buat saya. Jadi berarti suami udah resign nih? Resign. Padahal suami saya gajinya gede banget. Suami saya IT konsultan juga. Oh gitu. Jadi apa yang suami berani memutuskan buat resign dan kasih tantangan itu? Ya kita udah hitung-hitungan nih, gaji sekian, penghasilan gue sekian gitu kan. Lo pilih mana gitu kan? Ya mungkin dulu Bapak berpikir gini, ini mah online cuman musiman doang, nanti juga orang bosen, orang nggak mau lagi belanja. Hanya itu, karena memang Bapak itu bukan besar dari keluarga pedagang, Bapak itu besar dari keluarga pekerja gitu kan, yang 9 to 5, berangkat jam 9, pulang jam 5 gitu kan. Sedangkan saya pedagang, saya tuh udah tahu dagang tuh kayak apa. Ya cuman saya tuh nggak pernah pesimis, yakin aja. Pokoknya gue bisa beli ini, pokoknya gue mau beli ini, gue harus punya ini, gue harus lunasin utang gue, gitu kan. Utang yang selama ini bikin kepala mau pecah, mau bunuh diri, gitu. Rasanya pengen mengakhiri hidup, gitu kan. Kayak hidup kayak zombie, tau gak sih? Udah kayak zombie pokoknya hidup. Gue gak mau, kayak pengen keluar dari zona nyaman. Ayo. Dan Bapak tuh memang orangnya gak pernah pede. Dia tuh tingkat percaya dirinya untuk masalah finansial itu kurang. Masalah duit tuh dia gak percaya. Pokoknya gue lebih nyaman digaji lah gitu. Bapak tuh kayak gitu. Sering banget keributan terjadi dalam rumah tangga. Dan bahkan teman-teman saya pun cerita, gue sampai cerai sama suami gue gara-gara gue terlalu fokus di bisnis gue. Banyak yang kayak gitu. Nah, saya belajar dari teman-teman saya nggak mau kayak gitu. Karena memang benar, kadang kalau kita, jangankan jadi dagang, kita kerja kantoran aja kadang-kadang pusing gitu kan. Karena kerjaan nggak kelar, nyampe rumah mungkin bad mood juga gimana, akhirnya masalah kecil jadi gede gitu. Jadi saya belajar dari cerita teman-teman saya yang curhat, kok bisa sih lo akur terus, kok bisa sih lo anteng-anteng terus, gue sampai cerai lo sama suami gue, gara-gara gue jualan tuh terlalu fokus, anak gak keurus, bagaimana segala macem. Ya saya bilang, saya sama suami saya komitmen, kita harus mengalah salah satu. Sekarang saya ngebuktiin, kalau saya ingin narik suami saya untuk mendukung saya harus buktiin, saya bisa. Dia mentargetkan saya dengan omset sekian setiap bulan, sekian M selama berturut-turut. Stabil itu kan dihitung stabil 3-6 bulan kan. Lama, suami saya itu 1,5 tahun ngelihat saya. Jadi dari dulu cuma dapat 2 juta sehari. 2 juta tuh omset ya, bukan untung ya. Jadi dari segitu sampai sekarang kemarin memutuskan untuk resign itu karena memang udah ada perhitungan dari suami saya, nggak langsung ujuk-ujuk keluar gitu, enggak. Jadi memang kita ribut pernah ribut gitu. Saya sakit aja, Bapak karena di perbankan kan, ya udah nggak peduli, lo tanggal 30 akhir bulan pokoknya tutup buku, lo harus stay di kantor sampai nggak pulang 2 hari 2 malam. Dan saya yang nangis, aduh gimana ya, kayaknya yang udah pengen nyerah gitu segala macam. Cuman ya udah saya nggak pernah curhat sama orang lain selain sama kakak dan ibu saya. Saya bilang, Mah, gue tuh sakit ya, gini. Terus dia tuh nggak pulang gini. Oke, ya udah sabar. Kan dulu waktu nikahnya kan memang dia udah kerja. Kan dulu waktu nikah memang lo harus tahu dia itu seperti itu. Jadi lo nggak boleh menuntut. Jadi ibu saya cuma bilang gitu,
lo nggak boleh menuntut karena itu sudah jadi kewajiban dia. Oke, di situ semakin besar rasa sakit hati saya. Gimana supaya gue ngambil suami gue jadi milik gue seutuhnya gitu kan? Gak kerja untuk orang lain. Lo gila ngitungin duit em-eman orang tiap hari, lo pernah megang gak gitu kan ibaratnya kan? Kayaknya udah yang di hati tuh udah yang bener-bener rasa ingin makin gede lah, makin semangat gitu. Oke, gue akan buktiin. Berat ngomong lagi ya sama suami aku, ayo bantuin aku, sini ayo sama-sama. Karena kan yang bikin program semua ini kan suami aku. Yang bikin program live saya ini bisa bagus dan untuk penagihannya ke customer bagus dengan omset sehari 150 juta itu suami aku yang bikin programnya. Dan baru ada di Indonesia itu saya yang pakai dan belum ada yang pakai dimanapun, mungkin di dunia belum ada yang pakai juga untuk cara penagihan server untuk robot kayak saya, itu karyanya suami saya gitu. Jadi ya, jadi full support ya. Full support banget, pokoknya nggak boleh, udah laki gue buat gue aja, nggak mau berbagi.